إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kepada Allah kita ucapkan alhamdulillah, insyaallah nikmat terus bertambah. Kepada Nabi Muhammad kita ucapkan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Marilah terus kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, waktu terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti, apalagi berbalik ke belakang. Oleh sebab itu, pandai-pandailah menggunakan waktu itu dengan baik, terutama untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Orang yang pandai menggunakan waktu dengan baik, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. InsyaAllah kita termasuk di dalamnya. Sebaliknya pula, orang yang tidak pandai menggunakan waktu dengan baik, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Bapak-bapak dan saudara-saudara, berkenaan dengan waktu, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surah Al-As. Kalau Allah sudah bersumpah dalam satu kalimat, berarti ada sesuatu hal yang sangat penting dalam kalimat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as, dan demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kebanyakan manusia berada di dalam kerugian. Di ayat yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita yang menjalani waktu itu ternyata banyak yang mendapatkan kerugian. Kenapa banyak yang merugi? Jawabnya adalah karena tidak pandai menggunakan waktu itu dengan baik. Bapak-bapak dan saudara-saudara, waktu dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah masa yang telah lalu, yang kedua masa sekarang, yang ketiga masa yang akan datang. Masa yang telah lalu disebut dengan kenangan, masa sekarang disebut dengan kenyataan, masa yang akan datang disebut dengan harapan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita semuanya punya masa lalu masing-masing. Berarti kita sudah punya kenangan. Maka kenanglah yang perlu dikenang. Yang tak perlu dikenang tak usah dikenang-kenang. Kalau kenangan itu baik dan apabila dikenang mendatangkan kebaikan, maka kenanglah. Namun jikalau kenangan itu buruk dan apabila dikenang mendatangkan keburukan, maka lupakanlah. Namun
ada satu masa lalu yang apabila dikenang sudah pasti mendatangkan manfaat, yaitu mengenang sejarah. Apakah sejarahnya para nabi dan rasul, sejarahnya para sahabat, sejarahnya para ulama, sejarahnya orang-orang soleh, atau sejarahnya orang-orang yang ahli ibadah. Kalau kita bisa mengenang mereka, kita bisa mencontoh mereka, dan kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, mari kita ambil salah satu sejarah di masa lalu yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita hari ini dan di masa yang akan datang. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terusir dari kota kelahirannya, yaitu kota Mekah, Nabi Muhammad harus pindah atau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ditemani oleh salah seorang sahabat yang setia yang bernama Abu Bakar. Di tengah perjalanan, sebelum malam, perjalanan tidak mungkin dilanjutkan. Nabi Muhammad dan Abu Bakar harus menginap. Tidak ada hotel, tidak ada penginapan yang lain. Mau tak mau, Rasulullah dan Abu Bakar harus menginap di sebuah gua. Nama gua tempat mereka menginap adalah Gua Sur. Apa fungsi Abu Bakar saat itu? Tidak lain dan tidak bukan, fungsi Abu Bakar bersama Rasulullah adalah yaitu untuk menjaga kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, jangan dulu masuk ke dalam gua. Aku khawatir ada binatang berbisa. Aku takut engkau digigit binatang berbisa tersebut. Aku sterilkan dulu gua, setelah itu baru engkau masuk ke dalamnya." Maka Abu Bakar pun masuk terlebih dahulu ke dalam gua, dan ia melihat dalam gua itu terdapat lubang-lubang kecil. Tidak lain dan tidak bukan, bisa jadi salah satu lubang binatang berbisa, mungkin ular. Maka Abu Bakar menutup lubang-lubang tersebut. Ternyata semua lubang sudah ditutup, tapi ada satu lubang yang tidak tertutup Abu Bakar. Kenapa tidak tertutup? Karena Abu Bakar tidak melihatnya. Maka duduklah Abu Bakar. Duduk Abu Bakar itu duduk selonjor. Kenapa Abu Bakar duduk selonjor? Artinya Abu Bakar memerintahkan Rasul untuk tidur berbantalkan kedua kakinya atau kedua pahanya. Maka tidurlah Nabi Muhammad di pangkuan Abu Bakar. Di tengah malam, bapak-bapak dan saudara-saudara, terdengarlah suara decis. Suara itu adalah suara ular. Kebetulan suara ular itu ada di ujung kaki Abu Bakar. Abu Bakar tahu itu suara ular. Binatang berbisa, siapapun mungkin merasa takut, termasuk Abu Bakar. Maka kepengenlah Abu Bakar menggeser kakinya agar supaya tidak digigit ular tersebut. Akan tetapi muncul lagi pemikiran yang lain. Kalau ku geser kakiku, maka ular itu akan keluar dan menggigit kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Bakar tidak jadi menggeser kakinya, bahkan ia menutupkan kakinya ke lubang ular tersebut. Bapak-bapak dan saudara-saudara, maka ular itu pun menggigit kaki Abu Bakar. Bisa ular masuk ke dalam tubuhnya, kemudian tubuhnya panas dingin karena sudah tidak tahan lagi, bapak-bapak dan saudara-saudara. Menangislah Abu Bakar, maka menetes air matanya ke pipi Nabi Muhammad yang sedang dipangkunya. Nabi Muhammad pun terbangun kena tetesan air mata sahabat yang setia. Maka ia melihat Abu Bakar menangis dan ia berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau menyesal ikut dengan perjalanan ini?" Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tak pernah menyesal ikut dengan perjalanan ini. Lalu kenapa engkau menangis?" Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, kakiku digigit ular dan aku sudah tidak tahan lagi." Maka dilihat Rasulullah, ternyata betul seekor ular berada di ujung kakinya. Maka Rasulullah mengatakan kepada ular tersebut, "Wahai ular, jangankan daging Abu Bakar, jangankan kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram untuk kau makan. Kenapa engkau menggigit kaki Abu Bakar?" Ular itu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Dulu aku mendengar kabar Allah pernah mengatakan, siapa yang melihat kekasihku Nabi Muhammad, yaitu engkau,
maka ia akan mendapatkan surga Firdaus. Mendengar kabar ini aku rindu kepadamu, wahai Rasulullah. Aku kepengen melihat wajahmu agar supaya aku mendapatkan surga Firdaus. Tapi aku tak tahu bagaimana caranya supaya bisa melihat wajahmu. Maka aku mendapat kabar kedua kali, untuk bisa melihat wajahmu, wahai Rasulullah, aku harus menunggu di dalam gua. Inilah gua tempat aku menunggumu, wahai Rasulullah. Sudah 800 tahun aku menunggumu dalam gua ini agar supaya bisa melihat wajahmu. Akan tetapi begitu engkau masuk ke dalam gua ini, aku tak bisa melihat wajahmu karena aku tak bisa keluar dari lubangku. Kenapa aku tak bisa keluar dari lubangku? Karena kaki Abu Bakar menutupi lubangku. Supaya aku bisa keluar, kugigitlah kaki Abu Bakar dengan harapan begitu kugigit maka bergeserlah kaki Abu Bakar. Namun Rasulullah, sudah kugigit pun kaki Abu Bakar, ternyata kakinya tak bergeser sedikit pun. Ternyata cinta Abu Bakar juga kepada Rasulullah, cinta mati, maknanya rela mati demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, wahai ular, sekarang engkau sudah melihat wajahku, pandanglah dengan pandangan kasih sayang. Maka disitulah kesempatan ular tersebut melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian berpendapat ular itu dijamin Rasulullah mendapatkan surga Firdaus. Bapak-bapak dan saudara-saudara, setelah itu Rasulullah pun mengambil sedikit air ludahnya, kemudian ia oleskan ke kaki Abu Bakar yang digigit ular tersebut, serta berdoa kepada Allah. Maka saat itu juga kaki Abu Bakar disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah ini? Yang pertama adalah kita manusia dibanding dengan binatang, kita mengatakan pasti lebih baik adalah manusia. Akan tetapi bapak-bapak dan saudara-saudara, seekor ular adalah binatang. Ternyata binatang pun rindu kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kerinduannya ia bertahun-tahun lamanya menunggu. Ternyata ia bertemu dengan orang yang dirindukannya. Hari ini kita mengatakan rindu kepada Rasulullah. Bagaimana kerinduan kita kepada Rasulullah? Untuk menunjukkan kerinduan kita, yang pertama, amalkanlah sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, memperbanyak salawat kepadanya. Setelah azan subuh tadi sampai sekarang, berapa kali kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katanya kepengen ingin mendapat syafaat, katanya cinta kepada Rasulullah, dan katanya ingin bertemu dengan Rasulullah. Kalau tidak bersalawat, bagaimana kita mendapat syafaat dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, "Man shalla alayya yaumal jumu'ah samanina marrah, ghufirat lahu dzunubu samanina sanah." Siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya selama 80 tahun. Sebahagian berpendapat, kalau kita berada pada hari Jumat, banyak yang perlu kita perbanyak. Termasuklah salah satunya adalah memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah ini adalah, kalau kita rindu kepada seseorang, kalau belum bertemu dengan orang yang dirindukan, maka tidak akan pernah terobati kerinduan itu. Ada satu cerita bapak-bapak dan saudara-saudara, seorang anak yang merantau dari kampung, ketika di kota anaknya sudah berhasil. Sudah lama ibunya seorang janda tidak kunjung tiba didatangi oleh anaknya. Maka ibunya pun menelpon anaknya, "Wahai anakku sayang, ibu mendengar kabar engkau baru membeli satu rumah di dalam komplek." Maka anaknya menjawab, "Iya ibu, mendapat bonus dari kantor, rumah yang lama sudah tidak nyaman lagi, maka kami pun pindah ke komplek. Beruntunglah istri dan keluargamu, tidur seperti di istana, mungkin makanannya pun enak dan lezat." Kenapa ia menelpon anaknya? Karena rindu. Tapi sudah ditelepon pun, tapi anaknya tidak punya akal. Ternyata dia tidak tahu ibunya sedang rindu. Bulan depan ditelepon lagi, "Wahai anakku sayang, ibu mendengar kabar engkau baru membeli sebuah mobil, di mana mobil itu mahalnya luar biasa." Anaknya menjawab, "Iya bunda, mendapat bonus juga dari kantor, mobil yang lama sudah tidak nyaman lagi." Beruntunglah istri dan anak-anakmu, berjalan kemana-mana tidak kena panas dan tidak kena hujan, mereka seperti di dalam surga. Sudah ditelepon pun kedua kali, juga tidak pulang kampung. Maka ditelepon ketiga kali,
Wahai anakku sayang, bunda mendengar kabar engkau baru membeli seekor anjing seharga 50 juta rupiah. Iya bunda, khawatir kemalingan, maka saya membeli satu ekor anjing untuk jaga-jaga di rumah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, maka ibunya pun berkata kembali, wahai anakku sayang, kalau bunda nanti meninggal dunia, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bunda untuk hidup kedua kali, maka bunda bermohon kepada Allah supaya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan bunda seperti anjing ataupun menjadi anjing. Kenapa ibunya mengatakan seperti itu? Kalau ibu menjadi seekor anjing, maka ibu bisa menjaga rumahmu. Kalau ibu rindu kepadamu, ketika engkau berangkat ke kantor, ibu bisa melihat wajahmu. Ketika engkau pulang dari kantor, ibu juga bisa melihat wajahmu. Setelah ucapan ini, maka barulah anaknya sadar. Ternyata ibunya menelpon anaknya karena rindu kepada anaknya. Artinya bapak-bapak dan saudara-saudara, kerinduan tidak akan terobati sebelum berjumpa dengan orang yang dirindukan. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita berbanyak membaca buku sejarah. Insya Allah dengan sejarah itu kita mendapatkan pelajaran untuk menata kehidupan kita di hari ini dan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر.